Halo bos, harga saham wajar di sini. Jangan ketinggalan kereta lagi. Ya, kali ini aku mau bacain buat kalian berita. Ya, berita terbaru di cnbcindonesia.com. So, ini berita terbaru ya. Mengenai seputar ya nggak jauh-jauh dari saham juga. Cuman ada berita yang menarik ini Perdana Menteri Inggris sekarang baru ya, Rishi Sunak, dia keturunan India. Wow. Dia ini menurut Sunday Sunday apa itu tadi ya? Sunday Times Rich List, dia urutan ke-222 dengan kekayaan mencapai 12,9 triliun rupiah. Wow. Gokil. Selamat untuk Bapak Rishi Sunak. Ya, kabar hari ini tanggal 26 Oktober ini kita baca ada judul beritanya highlight ya. Arab stok darurat minyak akan hilang. Jadi ini isi beritanya tentang stok darurat si minyak ini di Arab lagi tipis. Ini dikatakan langsung oleh ini ya, Menteri Energi Arab Saudi, Pangeran Abdulaziz bin Salman, ya kan. Dia bilang adalah tugas saya untuk menjelaskan bahwa kehilangan stok darurat mungkin menyakitkan di bulan-bulan mendatang. Gitu. Apakah ini akan bagus ya kan? Untuk harga pasar minyak, kita lihat aja. Jadi harga minyak naik ya. Kemarin itu minyak mentah Brent naik 0,28%, ya kan. Sedangkan untuk light sweet atau wet Texas Intermediate itu naik 0,87, 0,87 loh. Lumayan ya kan. Itu kemarin ya. Oke, kita lanjut lagi. Nih, ini yang menarik nih. Pegang saham ini 3 bulan saja, cuan kamu hampir 200%. Ya, saham apa aja itu? Nah, ini beritanya. Para investor pemegang saham PT Bangun Karya Perkasa Jaya (TBK) sedang sumringah. Pasalnya saham mereka ini menjadi pemberi cuan terbanyak atau top gainer dalam 3 bulan terakhir di Bursa Efek Indonesia. Harga saham berkode KRYA ini melesat 177%. Gokil, gokil, gokil. 177% menjadi Rp320, Rp324 per unit atau bertambah cuannya 207 dari posisi saat dibeli 3 bulan lalu. Jadi ini patokannya 3 bulan yang lalu ya. Dia top gainer selama 3 bulan ini. Jadi sekarang bulan apa nih? Oktober, September, Agustus ya. Di Agustus. Ya di Juli ya, di Juli akhir gitu ya. Dari ratusan saham di BI, emiten ini menempati urutan atas top gainer dalam 3 bulan terakhir. Gokil. KRYA, siapa nih bos yang pegang KRYA nih? Ngaku. Anda cuan 177%, gokil. 4 saham di bawahnya memberi cuan lebih dari 100%. Ya ini ya, beggar ya kan. PT Ancora Indonesia Resources, TBK atau OKAAS sebanyak 129%. Gokil juga. PT Hapko Transmaritima atau HATM itu cuan 125%. PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama JKON ini yang kita bahas kemarin ini yang ada request dari siapa itu kemarin itu. Pantas dia request ya kan. Udah cuan ini 100%, senilai 103% dan saham yang kembali populer yaitu Bumi ya kan BUMI naik 103%. Gokil. Padahal KRYA ini dia baru ini ya. Baru IPO ya kan. Dengan harga penawaran Rp125 per unit. Di 25 Juli lalu loh dia IPO. Sekarang udah 320-an. Gokil. KRYA nih. KRYA ini oke, dia ini ya, konstruksi juga ya. Semua dana perolehan dari IPO dipakai untuk modal kerja. Ini KRYA ya. Separuh untuk pembangunan gudang entitas anak dan sekitar separuhnya lagi untuk biaya penyediaan bahan baku material, pembelian perlengkapan kerja, perawatan mesin beserta perangkat pendukungnya. Ya, saham konstruksi. KRYA saham konstruksi. Saham konstruksi termasuk sedikit di antara sektor di bawah pertambangan, khususnya batu bara yang mendapatkan atensi baik investor.
Ini karena perolehan kontrak-kontrak baru yang meningkat di tahun ini, setelah 2 tahun puasa akibat pandemi COVID-19. Oh, gitu. Karena ada lagi ini ya, kontrak-kontrak baru katanya. Pemicu lainnya adalah sentimen positif atas keberadaan investasi lembaga pengelola investasi alias Indonesia Investment Authority yang mengelola dana hingga 28,5 miliar US dollar. Mereka cukup fokus dengan pembangunan infrastruktur setelah dibentuk pada akhir 2020 lalu. Terus mereka ini ya, kerjasama sama KRIA gitu. Namun demikian perlu berhati-hati dan cermat untuk mendulang cuan di saham sektor properti. Selain banyak emitennya yang terbebani utang besar, umumnya emiten karya atau pelat merah, sektor konstruksi diprediksi akan kembali terpukul oleh kelesuan ekonomi yang diprediksi melanda ekonomi Indonesia tahun depan. Oke, hati-hati bos. Hati-hati ya kan, hati-hati, hati-hati. Selain suku bunga yang tinggi yang membuat biaya pinjaman naik, pelemahan rupiah akan menambah beban biaya material barang-barang konstruksi yang berasal dari impor. Emiten yang aman adalah mereka yang sudah mendapat kontrak dari pemerintah, namun dari sisi keuangannya tidak terlalu banyak utang, apalagi dalam denominasi dolar AS. Iya KRYA, kayaknya kalau KRYA mungkin ini ya, kerjasama mungkin ya sama, maksudnya dia, oh iya iya iya, ini ada nih fotonya nih, foto di CNBC-nya. Foto suasana proyek konstruksi jalan tol Cinere, Jagorawi, Cijago, seksi 3, Kukusan Cinere di kawasan Kukusan Depok. Ini fotonya tol, apakah dibuat sama KRIA? Sepertinya iya, karena langsung ini sih. Jadi fotonya dulu terus langsung dibahas KRIA gitu. Oh ini dari ini kan ada KRIA, Ancora Indonesia Resources, terus Habka Transmaritima, Jaya Konstruksi Manggala Pratama, dan Bumi. Ya ini kayaknya ini KRIA nih yang buat tolnya nih. Jadi itu ya sarannya ya. Carilah saham-saham konstruksi yang kerjasama sama pemerintah gitu. Jadi jelas dia ada kontraknya, sekian-sekian perjanjiannya gitu kan. Menarik. Jadi teman-teman yang mau pegang Beggar ya kan, tapi udah telat nih KRYA tadi, terus ada Okas ya kan, ada HTM sama Jekon. Gokil. Oke, nah ini juga ada berita baru ya kan dari sektor batu bara. Duh, ada ramalan buruk soal harga batu bara, berani baca? Iya. Judulnya langsung ramalan berita buruk nih di batu bara nih, hati-hati nih. Harga batu bara masih betah berkutat di zona merah pada perdagangan Selasa 25 Oktober. Harga batu bara kontrak November di pasar ICE Newcastle ditutup 382,9 US dollar per ton. Harganya melandai 0,16% dibandingkan perdagangan hari sebelumnya. Oh, masih ini ya, stagnan ya. Pelemahan harga batu bara kemarin memperpanjang tren negatif pasar hitam yang sudah melemah sejak Jumat pekan lalu. Harga batu bara sudah ambles 3,3% dalam 3 hari terakhir. Wow. Dalam sepekan harga batu bara juga menyusut 1% secara point to point. Harga batu bara juga masih jeblok 9,5% sebulan, tetapi dalam setahun melesat 96,1%. So dalam bulan ini ya kan, dia naik 96,1%, tapi akhir-akhir ini dia lagi turun. Itu maksudnya. Ini itu karena dipengaruhi oleh pasar ya. Ya udah pasti sih ini kan produk ini ya, komoditas ya. Perusahaan riset pasar McCloskey memperkirakan harga batu bara Eropa diperkirakan apalah ini kalimatnya, akan melandai pada tahun depan karena membaiknya pasokan dan melemahnya permintaan. Oh, jadi karena ini ya. Ya, kalau pasar kan tidak jauh dari supply and demand ya kan. Itu kan basicnya ya, supply and demand nih udah dikasih tahu nih melemahnya permintaan.
memperkirakan harga batu bara pada tahun 2024 ada di bawah 250 US dollar per ton pada 2023 dan di bawah 200 US dollar per ton pada 2024. Maksudnya jadi semakin turun gitu ya. Oke. Vettel menjelaskan penurunan batu bara salah satunya disebabkan oleh melandainya konsumsi dari China. Vettel menambahkan melemahnya permintaan batu bara China pada tahun ini bisa ditutupi oleh tingginya permintaan dari Eropa sehingga harga komoditas tersebut masih tetap melonjak. China telah mengurangi konsumsi batu bara sekitar 55 juta ton pada tahun ini. Oke. Ya intinya ini harga batu bara diprediksi akan ini ya, menurun ya. Dan ini juga nih ada ini paragraf terakhirnya. Komitmen untuk mengurangi penggunaan batu bara sebagai sumber energi pembangkit listrik sudah disampaikan oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Pemerintah akan mempercepat pemberhentian atau mempensiunkan pembangkit listrik tenaga uap batu bara pada 2027 sebesar 9,1 gigawatt. Malah pembangkit listrik tenaga uap batu bara ini mungkin nggak akan dipakai lagi ya di tahun 2027. So, Anda bos-bos yang pegang ya kan batu bara, tetap ini ya, tetap baca berita ya. Karena bagaimanapun perusahaan ini tergantung ya kan, tergantung dengan harga pasar dari komoditinya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini gokil ini. Demi negara, BCH hentikan fitur QR-ku. Oke. Ini fotonya ya kan, foto yang ditampilin oleh CNBC gokil juga. Laba bersih BCA melonjak lebih dari 24%. Gokil. So, ini intinya ternyata QR-ku ini adalah cara baru transfer ke sesama rekening BCA ya, menggunakan kode QR. Cuman ya kan udah ada QRIS nih, ya kan. Dan udah apa ya, standar nasional gitu. Jadi BCA kayaknya ini ya, nggak melanjutkan proyek QR-ku ini ya. QR-ku adalah, dengan QR-ku tidak perlu mengingat dan input nomor rekening kalau tidak sempat. Cukup scan kode QR, transfer pun selesai. Nah, terus dibilang nih sama, ini siapa nih? Sebagai bentuk nyata dukungan BCA dengan hadirnya QRIS sebagai kode QR standar nasional, BCA akan menghentikan layanan transfer scan kode QR-ku antar rekening BCA per 1 November 2022. Seperti dikutip dari keterangan tersebut. Keterangan tersebut siapa ya? Ini siapa yang jadi narasumbernya sih? Ya tuh kan nggak akan menghentikan layanan transfer scan kode QR-ku. So, mantap ya BCA ya. Dukung QRIS. Bagus 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 bagus. Jadi jangan ada ini ya kan, dualisme ya kan. Biarin aja QRIS yang ini. Oke, itu untuk ini ya. BCA ini highlight ini beritanya nih. Mungkin karena orang mungkin ngedenger nama BCA langsung tek highlight gitu ya kan. Langsung ke-trigger gitu ya kan. Makanya jadi ini, jadi berita populer. Nah, ini juga nih berita populer, Bos. So, Amerika Serikat OTW double depreciation ya, ini masih ini ya. Apa namanya? Prediksi ya. Prediksi. Ini kalimatnya aja langsung ini. Indeks harga saham gabungan IHSG berakhir melemah pada perdagangan Selasa. Setelah mencatat penguatan 6 hari beruntun, rupiah dan surat berharga negara SBM juga bernasib sama. Aduh, aduh. Ya ini coba kita scroll ke bawah. Nah, ini Wall Street ini naik ya. 3 hari beruntun. Naik tipis-tipis. Nah, mana nih? Nah, melemahnya indeks berjangka Wall Street bisa menjadi sinyal negatif bagi pasar saham Asia.
IHSG beresiko tertekan pada perdagangan Rabu. Ada hari ini ya. Laporan kinerja keuangan Alphabet dan Microsoft mengindikasikan perekonomian yang tidak sedang baik-baik saja. Amerika Serikat akan merilis data produk domestik bruto (PDB) Kamis nanti. Berdasarkan hasil polling Reuters, PDB AS diprediksi akan tumbuh 2% di kuartal 3 tahun 2022. Artinya Amerika Serikat akan lepas dari resesi. Namun bukan berarti itu adalah titik cerah. Sebab ada resiko negeri Paman Sam akan mengalami double dip recession. Kontraksi PDB dalam 2 kuartal beruntun secara teknis sudah disebut resesi. Namun resesi di awal tahun ini ringan. Bahkan mungkin belum terasa sebab pasar tenaga AS masih sangat kuat. Tetapi yang parah akan datang. Waduh. Ini yang dikhawatirkan ya. Di kuartal 3 dia ini sih udah ini ya, mengalami pertumbuhan ya, di 2 kuartal kemarin ya yang ini ya, yang minus ya. Makanya disebut resesi. Nah, ini indeks S&P 500. Survei terbaru dilakukan Wall Street Journal terhadap para ekonom menunjukkan sebanyak 63% memprediksi Amerika Serikat akan mengalami resesi 12 bulan ke depan. Presentasi tersebut naik dari survei bulan Juli sebesar 49%. Waduh, benar ya. Ini 63% loh memprediksi Amerika Serikat. Dari para ekonom mana nih? Double dip recession pernah dialami Amerika Serikat pada tahun 1980-an. Resesi pertama terjadi pada kuartal 1 sampai 3 tahun 1980, kemudian yang kedua pada kuartal 3 1981 dan berlangsung hingga kuartal 4 1982. Wow. Ada 2 hal buruk yang terjadi saat ini. The Fed saat ini memilih yang dampaknya lebih ringan. Resesi yang akan diikuti dengan kenaikan tingkat pengangguran atau resiko dari inflasi yang tinggi yang lebih korosif dan mengakar, kata Dan Swong, kepala ekonom KPMG, sebagaimana dilansir Wall Street Journal. Jadi dia memilih resesi yang akan diikuti dengan kenaikan tingkat pengangguran. Ya ini parah juga nih. Ketika perekonomian Amerika Serikat masih tumbuh kuat, maka bank sentralnya akan terus agresif menaikkan suku bunga. Wah, bakal dinaikin terus ya. Wow. Ya itu sih. Itu prediksi, itu cuman ini ya. Prediksi ya. Jadi ada 63% ekonom entah ekonom mana itu ya, Amerika Serikat mengatakan bahwa ya tahun depan masih bakal resesi Amerika, bahkan jadi double dip recession. So itu ya berita-berita highlight untuk hari ini di CNBC Indonesia. Mungkin setiap hari akan aku bacain juga berita seperti ini. So kita lihat aja apakah aku akan konsisten membacakan untuk bos-bos semua. Ya intinya baca berita ini supaya kita tidak ketinggalan kereta oleh bandar, dan juga ya kita waspada. Supaya waspada aja, mana tahu ya kan tiba-tiba ada sesuatu yang bisa kita ambil peluangnya atau ada sesuatu resiko yang bisa kita hindari. Oke, itu aja. Terima kasih.